Malam itu, Roy Kiyoshi duduk sendirian di ruang meditasi pribadinya. Waktu menunjukkan pukul 2:13, jam di mana portal energi astral sering terbuka lebar. Hidung Roy menghirup aroma dupa cendana yang mengepul perlahan, membentuk pola kabut di udara. Matanya terpejam, tapi pikirannya terhubung pada aura seorang artis yang belakangan ini banyak dibicarakan, Wulan Guritno. Roy tidak pernah berniat menelusuri kehidupan gaib Wulan, tetapi ada suara batin yang berbisik, memaksanya mengintip tabir kegelapan di balik wajah cantik sang artis. Tiba-tiba, hawa dingin menembus ubun-ubunnya. Roy merasakan seseorang, atau sesuatu, menempel pada Wulan, si Alaminyadi pendamping setia yang menunggui setiap langkahnya. Dalam pandangan batin, Roy melihat bayangan samar. Seorang perempuan tua berambut panjang hingga pinggang, berpakaian kebaya lusuh, dengan kain jarik yang compang-camping, kulitnya keriput parah, bola matanya kosong, namun bibirnya terus tersenyum menampilkan gigi hitam yang runcing. Ia berdiri di belakang Wulan yang sedang duduk di ruang rias. Tangannya yang panjang dan kotor memegang pundak Wulan pelan-pelan, seperti sedang memijatkan energi mistis ke pori-pori kulitnya. Roy tercekat, dadanya sesak, aroma anyir seperti darah basi tercium begitu pekat. Suara perempuan tua itu terdengar, pelan tapi memekakkan telinga Roy. Aku jaga dia, supaya awet muda, cantik terus. Kalau mau, harus ada tumbal. Roy berusaha memutus terawangan itu, tetapi bayangan sang prewang malah mendekat. Matanya yang bolong menatap Roy lurus. Sambil tertawa kecil, perempuan itu mencungkil salah satu giginya, lalu melemparkannya ke arah Roy. Seketika Roy muntah darah di dunia nyata. Roy menelusuri lebih dalam. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat potongan-potongan ritual. Wulan Guritno berdiri di tepi sungai pada malam Jumat Kliwon. Rambutnya dibiarkan tergerai panjang. Di kakinya, Roy melihat seekor ayam cemani tanpa kepala. Darahnya menetes ke tanah yang digali membentuk lingkaran. Di sekeliling Wulan, asap hitam mengepul dari kendi tanah liat. Suara perempuan tua sang prewang merapal mantra Jawa kuno. Wulan menutup mata. Bibirnya bergetar. Dalam setiap tetesan darah ayam, ada janji yang diikat. Kecantikan abadi ditukar dengan jiwa orang terdekat. Roy melihat potongan kilatan wajah orang-orang, asisten rias, mantan manajer, dan satu orang laki-laki misterius yang Roy tak bisa kenali. Mereka semua tampak pucat, seolah hidupnya tersedot perlahan. Setelah Roy siuman, ia tak tahan ingin membuktikan sendiri. Ia memberanikan diri berkunjung ke rumah Wulan, berdalih wawancara. Saat suasana agak sepi, Roy merasakan hawa dingin dari salah satu kamar di lantai 2. Di sanalah konon sang prewang bersemayam. Ia mengintip lewat celah pintu. Di dalam kamar itu hanya ada cermin besar antik, dipenuhi sesajen bunga kantil, kembang 7 rupa, dan kendi-kendi kecil berisi cairan merah gelap. Udara di dalam kamar seperti beku, bau anyir lebih menusuk. Dalam pantulan cermin, Roy melihat wajah Wulan, tetapi di belakangnya muncul lagi sosok perempuan tua berambut panjang. Mata sang prewang menatap Roy. Lalu bibirnya bergerak. Roy, kamu mau terlibat? Kamu juga mau awet muda? Roy terhuyung mundur. Ia hampir pingsan. Tapi sebelum kabur, ia mendengar suara geraman, seperti seekor anjing besar. Namun, tidak ada anjing. Yang ada hanya sang prewang yang kini merangkak mendekat di sudut cermin, menempelkan wajah keriputnya pada pantulan Roy. Setelah peristiwa itu, Roy Kiyoshi berusaha menutup mulutnya, tapi setiap kali ia mencoba membuka aib ini ke media, sang prewang muncul dalam mimpi, mencakar-cakar tubuh Roy sampai meninggalkan bekas luka di dunia nyata. Roy paham, Wulan Guritno tidak berjalan sendiri. Di balik kecantikannya yang awet, ada ikatan darah, tumbal dan prewang gaib yang menuntut. Peron. Tidak ada yang banner-banner gratis di dunia glamor. Roy akhirnya hanya berani menuliskan sebagian kode dalam statusnya. Beberapa orang syok membaca petunjuknya, tetapi tak ada yang berani menyebut nama Wulan secara langsung. Karena siapapun yang mencoba, konon akan diganggu. Ada yang mendadak kerasukan, ada yang sakit mendadak, ada pula yang mendengar suara ketukan di jendela rumahnya setiap malam Jumat Kliwon, di balik sorot lampu kamera, di balik senyum menawan di red carpet, di balik awet mudanya seorang artis ternama, bisa saja tersembunyi sosok prewang gaib yang menagih tumbal. Dan malam ini, kalau kau membaca cerita ini tepat pukul 2:13, jangan kaget kalau ada bisikan kecil di belakang telingamu. Cantik, tumbal, awet muda, jangan pernah menoleh. Kalau berani, silakan cari siapa dia. Kalau tidak, biarkan rahasia ini tetap jadi kisah terlarang. Setelah Roy Kiyoshi pulang dari rumah Wulan Guritno, ia tidak bisa tidur semalaman.
Setiap kali memejamkan mata, wujud sosok prewang gaib itu muncul makin jelas. Tidak lagi samar, tapi seolah menempel di balik kelopak mata Roy. Ia melihat prewang itu berdiri di antara pohon-pohon beringin tua, di sebuah alas angker. Tubuhnya membungkuk dengan tulang punggung menonjol seperti patah. Kain jariknya basah oleh tanah kuburan. Di bawah kakinya, tampak darah mengalir, menetes ke akar pohon. Matanya bukan cuma kosong, tapi hitam kelam seperti lubang tak berdasar. Bola matanya bisa berpindah tempat, kadang muncul di dahinya, kadang di pipinya, seolah tidak punya aturan anatomi manusia lagi. Rambutnya, bila disibakan, dipenuhi ulat putih yang merayap di kulit kepala busuk. Bau anyir bercampur bau amis. Tanah basah memenuhi udara di sekitarnya. Tangannya panjang, jemarinya runcing seperti kuku macan, dan selalu bergerak-gerak seperti sedang merajut tali nasib manusia. Yang paling membuat Roy hampir kehilangan akal sehat adalah mulut sang prewang. Di balik bibirnya yang robek sampai ke pipi, ada lidah bercabang yang menjulur, kadang menjilati udara, kadang melilit belatung yang keluar dari rongga mulutnya sendiri. Sesekali, lidah itu menjulur memakan lalat-lalat hitam yang berterbangan di sekelilingnya. Saat Roy menatap sosok itu, suara serak bagai kerikil diseret di lantai batu keluar dari tenggorokannya. Aku, dukun warisan, tumbal awet muda, tumble, cantik, aku makan ketakutan kalian. Setiap kata diucapkan, kabut hitam keluar dari mulutnya, mengalir seperti ular di tanah, menembus akar beringin, lalu kembali ke tubuh prewang. Konon, kabut inilah yang Roy lihat selalu membungkus aura wulan di setiap terawangan. Kabut yang membuat pesona wajahnya tak pernah pudar. Suatu malam, Roy bermimpi diseret ke sebuah ritual gaib di alas Purwo. Ia melihat Wulan Guritno berdiri di tengah lingkaran lilin merah, sementara sang prewang muncul utuh di hadapannya. Wajah prewang tampak berubah-ubah. Kadang nenek tua, kadang kepala babi tanpa mata, kadang wujud perempuan cantik mengenakan kemben Jawa, tapi berkulit pucat kebiruan. Roy mendengar isak tangis anak kecil dari balik kabut. Di dekat kaki prewang, ada gundukan tanah merah. Di situ, katanya, tertanam tumbal nyawa yang sudah dipersembahkan. Setiap penampakan utuh prewang disertai isak tangis dan suara cambuk membelah angin. Suara itu berasal dari cambuk kiai, warisan para leluhur pesugihan, yang konon dipegang sang prewang untuk menagih tumbal. Kalau tak ada tumbal baru, cambuk itu akan memecut tuannya sendiri, dan pesona awet muda pun sirna. Roy Kiyoshi, yang hampir gila karena terus diteror wujud asli sang prewang, akhirnya memutuskan memecahkan cermin antik yang sempat ia bawa pulang dari rumah Wulan. Tapi serpihan cermin justru memantulkan lebih banyak bayangan prewang itu. Muncul di setiap sudut. Dalam salah satu serpihan, Roy melihat mata sang prewang menatapnya tajam. Suaranya berbisik, semua yang mencari wajahku akan kutendai. Awet muda tak gratis, kau pun takkan luput. Malam itu, Roy terbangun dengan luka gores di tengkuk. Goresan itu membentuk pola, menyerupai angka Jawa kuno. Songo, angka 9, lambang siklus yang harus diulang. Tumbal baru harus selalu ada, atau kutukan akan berpindah ke siapa saja yang berani membuka tabirnya. Sampai sekarang, wujud prewang gaib itu dikisahkan menempel pada siapapun yang terlalu ingin tahu rahasia awet muda Wulan Guritno. Conan Call, kau berdiri di depan cermin pada malam Jumat Kliwon, memanggil nama Wulan 3 kali, sambil membisikkan tumbal cantik. Kau akan melihat sosok prewang gaib itu berdiri di belakangmu, menatapmu dengan mata bolongnya. Jangan pernah menoleh, jangan pernah memanggil namanya, karena sekali kau melihat wujud aslinya, jiwamu sudah jadi bagian dari tumbalnya. Setelah beberapa malam diteror mimpi, Roy Kiyoshi akhirnya mendapat petunjuk gaib. Sang prewang menampakkan sebuah kuburan tua di pinggir alas Purwo, tempat yang konon menjadi portal ke dunia gaib para pesugihan. Dalam terawangnya, Roy melihat nisan reot bertuliskan nama Sukinem, tahun wafatnya sudah hilang dimakan lumut. Di bawahnya, konon tertanam salah satu tumbal awet muda Wulan Guritno. Roy pun menghubungi 2 orang pemandu spiritual, Pak Darmo, seorang penarik pusaka, dan Mbok Sirih, seorang dukun penolak bala. Malam Jumat Kliwon, mereka bertiga datang dengan membawa cangkul, kemenyan, air bunga 7 rupa, dan kendi berisi minyak kelapa muda. Ketika tiba di makam itu, suasana hening. Angin berembus dingin, menebarkan bau anyir yang menusuk hidung. Pepohonan merunduk, seolah menutupi pemandangan dari langit. Mbok Sirih membuka pagar makam reot, menancapkan dupa di 4 penjuru, lalu membisikkan mantra penolak bala. Tapi baru saja cangkul pertama menembus tanah,
suara erangan muncul dari dalam gundukan. Suara isak tangis seorang perempuan, disusul bau busuk darah membusuk, cangkul menembus lebih dalam. Tanah merah basah bercampur dengan potongan kain kafan berwarna kecoklatan. Pak Darmo menarik keluar segumpal kain itu, tapi mendadak kain bergerak sendiri, melilit pergelangan tangannya. Suara isak tangis makin jelas. "Aku cuma pembayar, tumbal cantik." Roy menyorotkan senter. Di sela kain kafan, tampak wajah mayat perempuan, kulitnya rapuh seperti tanah liat retak. Bola matanya sudah hilang, tapi dari rongga matanya merembes cairan hitam pekat, menetes menodai kain kafan. Mulutnya masih terbuka, gigi tinggal separuh. Seolah mati sambil menjerit, Mbok Sirih membaca mantra keras-keras, mencoba memotong ikatan gaib, tapi mendadak tanah di sekitar lubang makam bergetar. Akar pohon beringin menembus tanah, membelit mayat tumbal agar tak diangkat. Dari kabut malam, samar-samar wujud prewang gaib muncul di balik batang pohon. Kepalanya miring, matanya bolong menatap Roy. "Kau mau buka? Kau mau rampas? Tumbal ini bukan milikmu." Sekilas, Mbok Sirih melihat pemandangan lain di balik tubuh prewang. Ada beberapa sosok tumbal lain, laki-laki, anak kecil, dan seorang laki-laki tua, berjalan pincang di antara kabut, menatap kosong ke arah penggali makam. Pak Darmo, setengah sadar kerasukan, tiba-tiba meracau, lidahnya menjulur panjang. Suara yang keluar adalah suara prewang. "Siapapun yang gali, harus ganti. Tumbal tak bisa bebas. Harus diganti darah segar." Roy tersadar, mereka terjebak. Kalau mayat ini diangkat, ikatan pesugihan bisa berpindah ke mereka bertiga. Kalau ditinggalkan, sang prewang tetap menuntut tumbal baru. Tidak ada jalan aman. Malam makin pekat. Suara-suara erangan makin ramai, seolah puluhan arwah menonton dari sela pepohonan. Mbok Sirih akhirnya menaburkan bunga 7 rupa ke dalam lubang makam, menyiramnya dengan minyak kelapa muda. Ia menancapkan pisau keris kecil di atas nisan, sebagai segel agar roh prewang tidak merasuki mereka. Sebelum menutup makam kembali, Roy sempat menatap wajah mayat tumbal. Di dahi mayat itu tergores simbol kuno, angka songo 9, lambang siklus tak berujung, menandakan pesugihan ini tak akan pernah putus selama masih ada yang menuntut pesona abadi. Setelah makam ditutup kembali, Roy dan rombongan pulang, tapi gangguan tak berhenti. Roy mendengar bisikan di telinganya. Setiap pukul 2:13, Mbok Sirih mendadak buta sebelah matanya. Pak Darmo ditemukan meninggal seminggu kemudian. Di depan rumahnya dengan leher terjerat akar beringin, desas-desus beredar. Makam tumbal itu hanya 1 dari 9 titik. Persembunyian tumbal prewang. Siapapun yang nekat menggali, atau sekadar mencari lokasinya, akan menjadi tumbal pengganti. Dan di setiap nisan, sosok prewang gaib berdiri menjaga, menanti siapapun yang berani memutus siklus awet muda sang artis. Konon, di kalangan orang dalam, makam tumbal ini berpindah-pindah. Jika kau mendengar suara isak tangis di tengah kuburan tua, jangan pernah menoleh. Kalau kau temukan simbol songo tergores di tanah, segera pergi. Karena bisa jadi, kaulah tumbal selanjutnya. Dan sosok prewang, dengan mata bolong, gigi hitam, runcing, dan lidah bercabang, hanya menunggu waktu untuk merenggut jiwamu. Setelah penggalian makam tumbal Sukinem gagal memutus siklus, Roy Kiyoshi makin diganggu oleh bisikan dan mimpi buruk. Dalam terawangannya, ia mendapat satu petunjuk terakhir. Pusat kekuatan prewang terletak di Alas Purwo, hutan purba yang dipercaya sebagai gerbang kerajaan jin di Pulau Jawa. Malam itu, Roy menghubungi seorang mediator gaib bernama Ki Bagas. Ki Bagas sudah puluhan tahun menjadi perantara pesugihan di Alas Purwo, menuntun orang-orang kaya, artis, pejabat, yang ingin tumbal, pesona, atau pangkat. Namun, Ki Bagas sendiri nyaris kehilangan suara karena sumpah gaib. Siapapun yang membocorkan ritual akan dibungkam lidahnya oleh makhluk penjaga, dengan membawa sesaji, kepala kambing hitam, kembang setaman, telur ayam cemani, dan kendi berisi darah ayam perawan. Roy, Ki Bagas, dan 2 orang pembantu ritual berangkat ke Alas Purwo. Mereka tiba di area petilasan tua di tengah hutan lebat. Di sana, berdiri sebuah batu menhir berlumut, yang katanya menjadi portal bagi prewang gaib menampakkan diri. Jam menunjukkan jam 1:13 dini hari. Angin mati total. Bulan di atas kepala Roy tampak redup, seolah tertutup kabut gaib. Kibot menanam 4 kendi di 4 penjuru menhir. Di atasnya diletakkan kepala kambing, ditusuk dengan pisau keris pusaka. Roy menggigil. Setiap ucap mantra Ki Bagas terdengar seperti dengungan lebah ribuan ekor. Samar tapi menusuk telinga. Tibut, tanah di sekitar mereka basah seperti rawa. Padahal seminggu tak ada hujan. Asap putih mengepul dari bawah menhir.
Suara isak tangis perempuan terdengar pelan, makin lama makin keras, disusul bau anyir darah basi yang menguar ke rongga dada. Ki Bagas mencak-mencak. Aku panggil engkau, Sukinem sang perewang. Aku seru engkau nenek tumbal, tunjukkan wujudmu. Di depan yang menagih janji, tanah bergetar. Dari sela-sela akar pohon, muncul kilatan cahaya hitam. Perlahan, sesosok perempuan tua berambut gimbal dan kebaya compang-camping merangkak keluar. Tangannya panjang, kukunya runcing, bola matanya bolong meneteskan cairan hitam. Ia tertawa kecil. Suaranya serak bagai tulang digerus batu. Hihihihi. Roy Kiyoshi, kau datang jauh-jauh. Kau mau apa? Mau cantik juga? Mau awet muda? Mau rahasiaku? Roy, badannya gemetar. Perewang itu mendekat. Lidah bercabangnya menjulur, menjilat pipi Roy dalam sekali kedipan. Wujud perewang berubah. Kadang kepala babi bermata satu. Kadang perempuan cantik berkemben tapi wajahnya setengah busuk. Di dada perewang tergantung kalung tulang jari manusia, konon tulang para tumbal yang dulu ia telan satu persatu. Ki Bagas mencoba menawar. Putuskan ikatan dengan artis itu. Roy tak mau diganggu lagi. Kembalikan tumbal. Biar arwahnya tenang. Perewang tertawa melengking. Kabut hitam keluar dari mulutnya, membelit kaki Roy di dalam kabut. Roy melihat wajah orang-orang yang pernah jadi tumbal. Mantan manajer Wulan, asisten Rias, mantan pacar gelap, semuanya menjerit. Mulutnya berbuih, matanya bolong. Tak bisa, kalau mau aku lepas harus ada pengganti. Kau mau? Atau penontonmu yang jadi tumbal? Suara perewang menggema. Roy sadar, di setiap kisah pesugihan, tidak pernah ada pintu keluar tanpa menebus nyawa baru Ki Bagas Kematar. Satu pembantu ritual pingsan. Mulutnya berbuih putih. Sosok perewang menempel di bahunya, menjilati huban-ubunya sambil tertawa. Ki Bagas mencoba jalan terakhir, melempar kendi berisi darah ke manhir, lalu membacakan mantra penutup agar portal tertutup. Tapi tanah retak. Akar beringin menembus kaki Roy. Tiba-tiba wujud perewang pecah menjadi ratusan belatung hitam. Merayap di kulit Roy, membisikkan janji. Cantik abadi, tumbal tak mati. Sekali terikat, selamanya kau akan jadi pintu dalam pandangan batin. Roy melihat dirinya berdiri di belakang Wulan. Seolah roh Roy kini dipaksa menjadi bagian dari rantai perewang itu. Ia melihat kilasan masa depan. Siapapun yang mencoba membuka rahasia perewang, kelak akan jadi roh penjaga tumbal berikutnya. Menjelang subuh, Roy diseret Ki Bagas keluar hutan. Kabut menipis, tapi di telinga Roy suara perewang masih bergema. Aku menunggumu. Aku menunggumu. Setelah ritual pemanggilan itu, Roy mendadak sakit keras. Ki Bagas dikabarkan menghilang. Rumor beredar, ia ditemukan mati gantung diri di pohon beringin di tepi alas Purwo. Pembantu ritual yang pingsan sampai sekarang meracau. Katanya tubuhnya ditunggui perempuan tua berambut gimbal setiap malam. Dan Wulan Guritno tetap cantik, tetap awet muda, tetap bersinar di panggung. Seolah tidak ada yang berubah. Karena di balik senyumnya, ada satu pintu rahasia yang dijaga perewang gaib yang kini menagih tumbal baru. Konon, siapapun yang membaca kisah ini saat sendirian akan mendengar suara langkah di belakangnya. Suara kain kebaya lusuh diseret di tanah dan bisikan di telinga. Tumbal cantik, kau siap? Jangan pernah koba-koba memanggilnya di alas Purwo. Karena kalau dia muncul, pintu takkan bisa kau tutup lagi. Setelah Roy Kiyoshi gagal memutus ritual di alas Purwo, kabar pesugihan Wulan Guritno makin tenggelam di permukaan. Semua orang kembali terpukau pada kecantikannya yang abadi. Senyum manisnya di layar kaca, kulitnya yang seolah tak tersentuh. Waktu, pesonanya di balik lampu sorot, tapi di balik sorot lampu itulah perewang gaib sang nenek Sukinem terus menagih tumbal. Karena sekali ritual di alas Purwo dibuka, pintunya tak pernah benar-benar tertutup. Konon, setiap kisah ini diceritakan, setiap kata tentang perewang diucapkan, maka tali gaib yang mengikatnya akan merambat keluar. Ia merambat lewat gelombang, suara, merasuk lewat tatapan mata, melewati layar ponselmu, laptopmu, headphone di telingamu, menembus pori-pori, kulitmu pelen-pelen, menempel di tengkuk. Saat kau tertawa menonton, saat kau merinding mendengar bisikannya, saat kau menutup mata karena takut, itulah saat di mana perewang menancapkan satu tanda padamu. Kau tercatat jadi tumbal cadangan. Kau mungkin tak sadar, tapi di malam pertama setelah menonton, sebagian orang akan merasa tengkuknya berat, seperti ada jemari dingin mencengkeram. Sebagian lagi akan mencium bau anyir.
padahal kamarnya bersih. Yang paling berani akan mendengar suara kain kebaya diseret di lantai, di ujung lorong gelap. Dan kalau kau bercermin di antara pukul 02.0 kurang 03.0, konon akan tampak pantulan di belakang. Bahumu, wajah nenek Prewang, matanya bolong, senyumnya robek, giginya hitam meneteskan darah. Ia hanya menatapmu, menilai apakah kau cukup layak jadi tumbal cantik selanjutnya. Kalau kau merasa terganggu, ada satu cara. Jangan sebarkan kisah ini. Jangan ceritakan ke orang lain. Karena setiap kali kisah ini dibagikan, tali Prewang menjalar makin cepat. Rantai tumbal bertambah panjang. Tapi kalau kau sudah terlanjur bicara, maka satu-satunya penangkal adalah bakar kemenyan di depan pintu rumahmu setiap malam Jumat Kliwon. Taburkan bunga kantil putih dan bisikan mantra, aku bukan bagianmu, aku tak mau cantikmu, aku putus ikatanmu. Kalau beruntung, Prewang akan berbalik, mencari penonton lain yang lebih mudah ditarik jadi pintu tumbal. Ingatlah, pesona tak pernah gratis. Kecantikan abadi selalu ditukar sesuatu. Dan jika sosok Prewang gaib sanggup menjaga Wulan Guritno selama ini, siapa kau yang berani mengusiknya? Malam ini, sebelum tidur, kalau telingamu mendengar bisikan tambal kantik, tumbal cantik, pejamkan mata rapat-rapat, jangan menoleh. Karena kalau kau menoleh, kau sudah miliknya untuk mendapatkan kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.